Shalom bagi setiap kita yang sudah senantiasa setia untuk mencari Tuhan. Iya, saya percaya setiap kita dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat yang selalu memampukan kita semua untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Baik, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan hari ini. Tuhan sumber kekuatan kita, Tuhan sumber segala-galanya bagi kita. Saya mau menyapa bagi semua yang ada di Indonesia, Shalom, yang ada di luar negeri juga Shalom. Tuhan memberkati kita semua untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk terus menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Biar terus hidup kami menyatu dengan Tuhan. Engkau yang memimpin, menuntun kami Tuhan, untuk senantiasa mengerti rencana dan kehendak Bapa dalam hidup kami. Urapi setiap kami untuk menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bawa penyembahan kami pada Tuhan hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku, Aba Bapa, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Sekali lagi katakan Aba Bapa. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisai. Sekali lagi Aba Bapa, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Ajar kami, oh, ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku
setia pada firman-Mu. Ajar kami mengerti rencana-Mu, ya Tuhan. Ajar kami mengenal jalan-jalan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengenal jalan dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bahkan ajar kami mengerti Tuhan, bahwa seringkali yang terbaik buat kami belum tentu itu yang terbaik menurut Tuhan. Bahkan seringkali sesuatu yang menyakitkan Tuhan izinkan, karena Tuhan tahu itulah yang terbaik bagi kami. Kalau hari-hari ini kami sedang membayar harga di dalam setiap pergumulan kami, agar kami boleh tetap memiliki kebenaran dan kehendak-Mu, berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk tidak pernah menyerah dalam hidup ini. Kami tahu banyak hal yang sedang Tuhan izinkan terjadi, namun kami mau tetap berharap kepada Bapa. Kami mau tetap melihat kepada Tuhan, bahwa rencana-Mu itulah yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami tidak akan menyerah dengan keadaan di hidup kami. Kami tidak akan menyerah dengan apapun yang terjadi, karena kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal atas kami, bahwa Engkau melakukan yang terbaik bagi hidup kami Bapa. Bagian kami adalah mencoba mengerti apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi untuk kami tetap kuat. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku
bagi saudara Engkau yang membutuhkan Tuhan, katakan malam ini kami tidak akan pernah menyerah Tuhan dengan keadaan kami. Ya, pada apapun juga kami tidak mau menyerah Tuhan. Kami mau mencoba dengan kekuatan kami bersama dengan Tuhan. Kami akan bisa melewati bersama-Mu Bapa. Kami berserah pada kehendak-Mu saja Tuhan. Hati kami percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman kami mau terus katakan, tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kau punya rencana yang terbaik bagi hidup kami. Rencana-Mu yang terbaik, kami percaya. Anugerah-Mu bagi kami, bagi hidup kami Tuhan, yang terbaik. Terima kasih, kami takkan menyerah, kami takkan menyerah, kami takkan menyerah, namun kami berserah, hanya berserah padamu Tuhan. Kami tidak akan menyerah pada apapun dalam hidup ini, namun kami mau tetap berserah hanya kepada Tuhan. Kami tidak akan menyerah pada apapun juga Tuhan, namun kami mau berserah kepada rencana dan kehendak Tuhan. Ini hidup kami Bapa, berikan kami terus kekuatan untuk berjuang. Semampu kami apapun yang kami bisa lakukan, asalkan itu bersama dengan Tuhan, kami mau terus berjuang di hidup ini Bapa. Kami mau terus berusaha. Kami tidak menyerah, namun kekuatan kami hanyalah berserah kepadamu Tuhan. Bawa kami untuk terus mengerti rencana dan kehendak-Mu di hidup ini. Sekalipun berat, tapi kami percaya bersama Tuhan kami pasti bisa melewati segala hal Tuhan. Sebab rencana-Mu yang sempurna bagi hidup kami. Kami percaya di balik semua yang terjadi, Tuhan punya rencana yang sempurna. Bahkan Engkau yang menyertai semua hidup kami Tuhan. Kami mau bilang penyertaan-Mu sempurna bagi hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan rancangan-Mu atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan.
selalu bersama Tuhan. Amin Yesus. Arti kehadiranmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti lebih lagi dengan iman, katakan penyertaanmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada satupun rancanganmu yang gagal dalam hidup kami. Sempurna perbuatanmu dalam hidup kami. Penyertaanmu sempurna bagi kami. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang adil, Kau Tuhan yang baik. Kesetiaanmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang ajaib. Penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi kami, bahkan sampai hari ini kalau kami boleh ada Tuhan, semata-mata hanya karena kesetiaan dan penyertaan Tuhan. Bahwa kami terus melihat bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa kami terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyertai langkah-langkah kami. Penyertaan-Mu terlalu dan begitu sempurna bagi kami Tuhan. Sampai detik ini kami terus merasakan kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami hari-hari ini yang merasa tidak kuat lagi menghadapi pergumulan hidup. Biar kami mau tetap percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kami di dalam segala keadaan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau beserta dengan kami. Hadirat-Mu Tuhan nyata bagi setiap kami yang berharap dan berserah hanya kepada-Mu Bapa. Mari sekali lagi angkat tanganmu saudara, katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di hidup kami Bapa. Bahkan Engkau bukan cuma hadir, Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan zaman.
Mampukan setiap kami dan bawa kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Urapi kami malam hari ini Tuhan. Kalau sebentar lagi kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berbicara bagi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi setiap kami, bukakan rahasia firman. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman kita hari ini. Iya, firman Tuhan masih ada di kitab Yesaya dan kita akan melanjutkan. Yesaya pasal yang 35 sekarang ya. Yesaya pasal yang ke-35, judul perikopnya keselamatan bagi umat Tuhan ya. Kalau kemarin kita sudah lihat tentang penghukuman orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau taat pada Tuhan akan dihukum. Sekarang judul perikopnya keselamatan bagi umat Tuhan. Iya, kita masih ada di pembacaan kitab Yesaya. Yesaya adalah satu kitab yang ditulis oleh Yesaya bin Amos. Ya, Tuhan menubuatkan banyak hal agar Yesaya memperingatkan bangsa Israel, Yehuda untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Ini juga berlaku bagi setiap kita sampai hari ini Tuhan masih berbicara. Mari kita buka bersama Yesaya 35 ayat yang pertama. Keselamatan bagi umat Tuhan judul perikopnya ayat yang pertama. Padang gurun dan padang kering akan bergaring ya. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, firman Tuhan berkata, ia akan berbunga lebat dan akan bersorak-sorai. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai, kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, ya, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Pasal ini merupakan gambaran ya yang indah tentang kerajaan terakhir di mana Tuhan akan menegakkan keadilannya dan menghancurkan semua kejahatan. Inilah dunia yang bisa dinanti-nantikan oleh orang-orang yang sudah ditebus setelah penghakiman ketika ciptaan itu sendiri akan bergirang di dalam Tuhan. Pasal 34 kemarin berbicara tentang penderitaan hebat sewaktu Tuhan menghakimi semua manusia atas perbuatan mereka. Kemudian di pasal 35 ini saudara melukiskan hari-hari ketika kehidupan akan penuh damai. Pada hari akhirnya dan segala sesuatu akan diperbaiki. Karmel dan Saron merupakan daerah dengan hutan lebat dan tanah subur. Keduanya merupakan lambang dari produktivitas dan kelimpahan. Ya saudara, memang selama kita hidup di dunia ini kita akan mengalami banyak hal saudara. Seringkali setelah mengikut Tuhan pun kita akan menderita kesengsaraan, akan ada begitu banyak air mata. Tapi percayalah semua itu Tuhan izinkan untuk melatih iman kita agar kita sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan. Dan kita memiliki iman yang berkualitas murni di hadapan Tuhan. Ya, kenapa Tuhan mengizinkan itu? Saya percaya untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita itu membutuhkan, ya tidak mudah. Kalau sebagian orang berprinsip ngapain cari-cari sorga, ngapain hidup kudus, biarkanlah saudara orang yang mengejek. Bagian kita tetap mau setia, menyangkal diri, mengalahkan keinginan daging, berjuang terus untuk hidup dalam kekudusan bersama dengan Tuhan, ya sampai satu saat nanti kita akan melihat pasti janjinya digenapi bagi setiap orang-orang yang mau berserah dan berharap pada Tuhan. Saya ya menerima WA kemarin dari seorang anak saudara, dia berkata, "Bu, ya saya bersyukur, kenapa? Karena mama saya itu baru dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu. Ya, dia kena tumor ya di bagian perut sehingga perutnya itu membesar dan menjadi keras. Tapi saya bersyukur di tengah-tengah penderitaan mama yang begitu luar biasa, mama itu setia menonton mesbah doa. Bahkan di dalam keluarga kami juga akhirnya ada mesbah doa, kami mengikuti mesbah doa setiap malam. Kenapa? Karena mama saya ya yang meminta kami semua untuk mendekatkan diri pada Tuhan.
Jadi dia berkata, terima kasih juga Bu. Ya, saya percaya mama saya sudah berbahagia di sorga. Walaupun memang saya sempat sedih dan kecewa karena 3 bulan lagi saya akan menikah. Tetapi mama saya dipanggil oleh Tuhan. Tetapi saya bersyukur, dia berkata, terima kasih karena ibu sudah menjadi bagian dari pergumulan mama saya di hari-hari terakhir sebelum dia meninggal. Dia menemukan mesbah doa dan dia setia setiap malam mengikuti mesbah doa. Ya, dan sekarang mama sudah dipanggil Tuhan, tapi saya bersyukur ya mama tetap setia untuk berdoa dan ada di mesbah doa. Bahkan apa yang mama wariskan kepada mereka sekarang yaitu mesbah doa. Sekarang setiap hari mereka satu keluarga mesbah doa. Saudara, penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak akan melampaui kemuliaan kekal yang akan kita terima. Ya, memang sekalipun bersedih ya, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu ya menyediakan satu rumah kekekalan bagi setiap kita yang mau setia. Puji Tuhan, saya bersyukur kalau memang mesbah doa bisa menjadi kekuatan bagi setiap orang-orang yang bahkan mungkin di dalam keadaan sakit yang sedang terbaring hari-hari ini terus mendengarkan mesbah doa. Ya, dan seperti yang kita sudah dengar beberapa waktu yang lalu ya dari seorang yang sudah dipanggil Tuhan, dia berkata, saya bersyukur Bu, ya karena walaupun Tuhan tidak menyembuhkan penyakit saya, ya, tetapi Tuhan telah menyembuhkan jiwa saya. Sehingga saya bisa menerima semua keadaan ini dan bersyukur bahkan sampai di akhir hayat. Dia berkata, dan saya sudah siap untuk berjumpa Sang Pencipta karena jiwa saya sudah disembuhkan. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, ya, kita bisa menerima segala hal dan kita tahu bahwa Tuhan menyediakan satu kehidupan yang luar biasa yang sampai pada kekekalan. Kita sudah baca beberapa waktu yang lalu, di sana tidak ada yang berkata aku sakit. Ya, seringkali kematian, saya berkata kepada yang kemarin WA bahwa mamanya sudah meninggal, saya berkata bahwa kematian itu hanyalah cara Tuhan untuk kembali memanggil manusia dia untuk kembali dekat dengan Tuhan. Jadi jangan berputus asa, jangan kecewa. Bagian kita hanyalah belajar menerima semua keputusan Tuhan. Tetapi percayalah ada kehidupan yang lebih mulia setelah kehidupan yang ada sekarang. Kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk masuk dalam kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Itu selama-lamanya. Ya, kitab Yesaya 35 ini bercerita tentang pemulihan bagi orang-orang yang mau terus setia kepada Tuhan. Tentang bagaimana kehidupan Tuhan menjadi pertolongan keselamatan bagi kita. Ingat saudara, keselamatan yang kita terima itu sesuatu yang sangat mahal, luar biasa harganya. Dibayar oleh darah Kristus. Karena itu kita tidak boleh menyia-nyiakan keselamatan itu. Ya, yang terpenting adalah kita tetap berpegang pada Tuhan. Sekalipun ada banyak proses, percayalah. Ya, Tuhan berkata di sini ayat yang ketiga, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ya, mungkin hari-hari ini kita berkata tangan saya sudah mulai lemah, ya, sudah mulai lesu dengan beratnya pergumulan. Lutut saya sudah mulai goyah. Saya rasanya tidak kuat lagi berdiri. Ada banyak orang yang hari-hari ini saya terima WA, mereka sedang diproses Tuhan. Ya, percayalah Tuhan akan mengizinkan semua itu, tetapi untuk mendatangkan kekekalan dan kebaikan bagi hidup kita. Ya, kuatkanlah tangan yang lemah, lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ketika Tuhan datang sebagai pertolongan dan keselamatan bagi kita, maka kita akan tetap kuat di dalam Dia. Kita akan tetap merasakan kekuatan Tuhan. Jangan menjadi lemah saudara hari-hari ini. Tuhan tahu kekuatan kita itu tidak seberapa. Tuhan mengenal, karena itu Dia berkata Dia adalah Allah yang setia dan adil. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Ya, karena itu firman-Nya berkata, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ayo bangkit bersama Tuhan. Makanya ya kita percaya saudara bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah ya membiarkan kita. Itu akan menjadi sebuah kekuatan kita untuk tetap mempercayai Tuhan. Seberat apapun persoalan yang sedang saudara hadapi, percayalah Tuhan tidak membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Ayat yang keempat,
Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ya, kuatkanlah orang-orang yang tawar hati. Saudara, namanya tawar hati itu, ya hatinya sudah tidak ada rasa, udah tawar, ya. Hari-hari ini mungkin ada di antara saudara yang hatinya juga sudah mulai tawar. Artinya apa? Sudah tidak ada pengharapan, udah nggak ada rasa apa-apa, udah nggak rasa percaya, udah nggak ada pengharapan, tidak lagi ada semangat, ya udah tawar hatinya. Itu bahaya ya saudara, kalau hati itu udah tawar, ya sudah bahaya. Ya, udah nggak rasa apa-apa lagi. Ada orang-orang yang datang konseling kepada saya, Bu, saya itu sekarang ini udah nggak rasa apa-apa lagi, Bu. Ya udah pokoknya hanya ya sudahlah, saya menjalani hidup saja. Ya, dengar firman Tuhan berkata, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu. Karena itu saudara-saudara yang datang konseling kepada saya, ya saya hanya bisa menyampaikan firman kepada saudara. Kenapa? Karena saya sendiri juga tidak akan pernah bisa mengubah keadaanmu. Hanya Tuhan yang sanggup. Bagian kita hanyalah ayo ya bangkit bersama dengan Tuhan. Ya, katakanlah kepada dirimu sendiri firman Tuhan ini, kuatkanlah hati. Ya, seringkali kita harus berperang, seringkali kita harus memperkatakan firman kepada diri sendiri. Katakan kepada dirimu sendiri, hai diriku, jiwaku, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Ya, tidak ada cara lain saudara, kita semua ada di dunia yang penuh dengan penderitaan dan persoalan. Ya, tetapi teguhkanlah hatimu. Asalkan pastikan kita hidup dalam jalan kebenaran, pastikan kita ada di dalam jalan kebenaran, di dalam kekudusan, di dalam firman-Nya. Maka semua yang terjadi di hidup kita itu adalah sebagai satu proses pendewasaan. Jalani saja. Kenapa? Karena semua masalah itu ada time limitnya. Semua persoalan di hidup kita itu ada waktu selesainya saudara. Tidak akan selama-lamanya. Ya, bagian kita hari-hari ini hanyalah harus berkata kepada diri kita, kuatkanlah hatimu. Ya, janganlah takut, hai diriku, jangan takut, kuatkan hati. Lihatlah Tuhan Allahmu akan datang, ya. Dia akan datang menyelamatkan kamu. Ya, saudara, orang kalau sudah tawar hati itu sangat berbahaya. Kenapa? Bahkan sama Tuhan pun sudah tawar, enggak ada lagi rasa percaya atau iman sedikit pun, ya. Kita mau berdoa hari-hari ini supaya kita tidak menjadi tawar hati. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima berkata, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ya, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ini berbicara tentang penderitaan-penderitaan, ya. Ada orang yang buta, orang yang tuli. Ayat yang ke-6 berkata, pada waktu itu, ya. Ayat yang ke-6, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ya, ini berbicara tentang satu keadaan pemulihan. Ada saatnya saudara, penderitaan kita akan selesai dan kita akan mengalami berkat dan janji-janji Tuhan di hidup ini. Ya, maupun di hidup yang akan datang ketika Tuhan datang. Kemarin kita sudah baca di pasal yang sebelumnya, Alkitab berkata di negeri yang permai itu tidak ada orang yang berkata aku sakit. Ya, ketika Tuhan datang di dalam kemuliaannya, mari kita tetap bertahan. Walaupun mungkin di dunia ini kita tidak sempat menikmati yang namanya ya berkat kelimpahan secara harta ataupun materi. Ya enggak apa-apa, yang penting kita menantikan negeri yang Tuhan janjikan itu. Ada saatnya nanti kita akan dilepaskan ketika Tuhan datang. Ya, saya berkata juga kepada ya yang WA kepada saya, mamanya meninggal. Saya bilang, ya mama sudah disembuhkan. Ya, orang itu disembuhkan tuh ada dua saudara. Bukan berarti sembuh terus enggak. Bukan berarti hanya dia sembuh enggak jadi mati, penyakitnya sembuh.
Ya, orang yang meninggal pun itu sudah disembuhkan. Ya, dia beristirahat dari segala jerih lelah, bahkan kesakitannya sudah selesai. Ya, kematian itu juga adalah anugerah Tuhan. Ya, untuk membawa manusia kepada kehidupan yang selanjutnya. Kalau enggak meninggal juga bahaya, saudara ya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang adil. Bagian kita hanyalah mempercayainya. Bagian kita hanyalah berserah kepadanya. Ya, maka dia akan melakukan jauh daripada apa yang kita minta dan kita doakan. Tetaplah percaya. Ada time limitnya masalahmu. Ada batasan selesainya. Waktu engkau terus mencari Tuhan, mencari Dia, mencari hadiratnya. Satu saat engkau akan melihat kelegaan. Mungkin masalahmu belum dijawab, tapi Tuhan sudah memberikan damai di dalam hati kita, itu lebih dari segala-galanya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ketujuh, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Wow, ya saudara. Tanah pasir yang hangat berbicara tentang padang gurun yang kering sampai panasnya luar biasa sehingga pasirnya menjadi hangat. Di situ dikatakan ya menjadi kolam, ya. Akan ada genangan air berbicara tentang kehidupan. Ya, bahkan di tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Saudara, air adalah sumber kehidupan yang paling hakiki dari setiap manusia. Ya, orang bisa tidak makan itu sampai 1 minggu masih bisa. Tetapi orang tidak mungkin bisa hidup tanpa air. Beberapa hari saja pasti meninggal. Air itu adalah sumber kehidupan. Makanya Alkitab berkata firman Tuhan itu seperti air, ya. Di dalam hidup kita, ya, orang yang merenungkan firman Tuhan itu dan melakukannya siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Air itu berbicara tentang kehidupan bagi semua makhluk hidup. Air itu benar-benar luar biasa. Ini musim panasnya luar biasa, saudara ya. Itu tanaman saya, saudara ya. Tanaman saya itu ya tidak boleh lupa disiram 1 hari saja. Kenapa? Karena saudara, di panas yang begitu luar biasa, sehari lupa disiram itu pasti langsung mati akarnya. Ya, artinya apa saudara? Walaupun panasnya terik luar biasa, tapi selama masih ada air, masih basah tanahnya, itu enggak masalah. Mau panas sepanas apa selama masih ada air. Ya, Tuhan berjanji ketika kita tetap mencari Dia, setia di dalam pergumulan kita kepada Dia, setia membaca firman, setia mendengarkan firman, setia melakukan firman, maka air kehidupan itu akan ada dalam hidupmu, memancar bahkan menjadi kolam, ya, menjadi mata air sekalipun di panas terik yang begitu luar biasa. Kalau masih ada air, maka amanlah kehidupan selama masih ada firman Tuhan. Ya, Alkitab berkata orang yang merenungkan firman Tuhan itu, membaca dan merenungkan, dia seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak khawatir akan datangnya kemarau dan musim kering, yang tetap hijau daunnya, yang akan tetap berbuah di segala musim, ya. Orang benar, sekalipun ada persoalan masalah dalam hidup kita, selama firman Tuhan menjadi kekuatan kita, saya percaya saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Karena firman Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Ya, ayat yang ke-8, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Ya, saudara yang terkasih, di sini dikatakan saudara ya, ketika Tuhan memulihkan, ya, negeri itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, maka saudara, di sana akan ada jalan yang kudus, ya. Jalan kudus ini adalah jalan yang akan ditempuh oleh orang-orang saleh dari padang gurun penderitaan menuju kepada Sion, yaitu negeri kekekalan. Jalan ini hanya ditemukan ya dengan cara mengikuti Tuhan dan firman-Nya. Hanya umat tebusan yang akan melewati jalan Tuhan itu.
Mereka akan dilindungi dari orang-orang fasik yang akan ada di dalam perjalanan dari binatang buas. Tuhan akan mempersiapkan jalan bagi umatnya. Orang-orang yang terus hidup menurut firman dan jalannya untuk pergi ke rumahnya. Ya, dan dia akan berjalan bersama-sama dengan kita. Ya, dan Tuhan tidak hanya akan menunjukkan, bahkan dia akan selalu mendampingi dan berjalan bersama kita. Ya, bagi orang-orang yang terus hidup berharap dan setia kepada firman Tuhan, akan ada jalan yang Tuhan buat bagi kita yang disebut jalan kudus. Ya, ini bukan ada di kota kudus, saudara ya. Tapi jalan kudus itu berbicara tentang jalan Tuhan. Orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan akan memilih jalan Tuhan. Dan di sini dikatakan orang-orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Jalan kudus hanya disediakan bagi orang-orang benar yang terus mencari perkenanan Tuhan. Sementara orang fasik yang berdosa yang tidak tahir, tidak akan menemukan jalan Tuhan itu. Bagaimana supaya kita menemukan jalan Tuhan? Tetaplah mencari Tuhan, setialah mencari firman-Nya. Seperti malam ini saudara ada di mezbah doa, saudara sedang mencari Tuhan dan mencari jalan-jalannya. Ayat yang ke-9, di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan, ayat 10, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Dengan sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saudara, orang yang terus berjalan dan mengharapkan dan menanti-nantikan Tuhan akan melihat pembelaan, dan kita akan mendapat jalan barunya Tuhan, yaitu jalan kudus. Karena itu berjalanlah di dalam kekudusan. Hari-hari ini apa yang harus kita lakukan? Tidak peduli mau zaman ini seperti apa, perubahan mau seperti apa, goncangan mau seperti apa. Bagian kita adalah temukan jalan kudusnya Tuhan itu. Apa itu jalan kudusnya Tuhan? Jalan yang diberikan Tuhan bagi orang-orang yang setia mencari Dia. Ya, berjalan di dalam kekudusan itu sungguh luar biasa. Makanya saya selalu ulang-ulang berkata, yang berbahagia di dunia ini bukan orang kaya yang punya segalanya, tetapi orang yang berjalan di dalam jalan Tuhan. Orang yang berjalan dalam kekudusan, mereka yang berbahagia dan akan melihat kemuliaan Tuhan. Mari saudara, kita mau terus berkata kepada Tuhan, kami mau Tuhan untuk selalu mencari perkenanan-Mu di hidup ini. Kami tahu Tuhanlah yang sanggup melakukan segala perkara. Kami tahu Bapa, Engkau punya rencana yang indah atas hidup kami. Kami tahu Tuhan yang akan menuntun jalan kami. Tuhan yang akan menuntun hidup kami. Aba Bapa, tunjukkan kami jalan itu, mengerti rencana dan kehendak-Mu. Mari kita mau berkata, terus ajar kami Bapa untuk mengerti jalan-jalan-Mu, jalan kudus itu. Mengerti rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Ajar kami Bapa mengerti rencana dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Sekalipun berat proses yang harus kami jalani,
Kami tahu dan percaya orang yang terus setia mencari Engkau, diam dalam firman-Mu, akan menemukan jalan kudusnya Tuhan. Tuntun kami Bapa dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, bahwa hidup kami senantiasa ada di dalam perkenanan-Mu. Kami terus berdoa bagi setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga yang setia mencari Tuhan. Berkati setiap keluarga, ayah, ibu, anak-anak. Tuhan terus persatukan di dalam kasih-Mu Bapa, bahwa rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang berkenan. Ada suami-suami yang berkenan, istri yang berkenan, anak-anak yang berkenan. Ada suami yang menjadi imam, istri yang menjadi penolong, dan anak-anak yang tunduk kepada kebenaran. Berkati anak-anak kami dalam studi mereka, Tuhan, di dalam kuliah mereka, di dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang menuntun mereka. Bahkan untuk jodoh mereka, kami menyerahkan anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menetapkan dan memilih jodoh yang terbaik buat anak-anak kami Tuhan. Tuntun mereka Tuhan untuk melakukan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Mereka tidak salah memilih, karena Tuhanlah yang berjalan dan menentukan arah hidup anak-anak kami. Dengan iman kami percaya Engkau juga yang membawa anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Tuhan, bukakan jalan-jalan yang baru untuk mereka menemukan pekerjaan. Tuhan memberkati rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang berkenan di mata Tuhan. Berkati juga buat setiap mereka yang mengharapkan punya keturunan, memiliki anak, di dalam nama Yesus Tuhan mempercayakan keturunan ilahi, anak-anak yang akan menggenapi rencana Tuhan. Berkati juga orang tua kami, kakek nenek kami di usia senja mereka. Tuhan, beri damai sejahtera, kebenaran, sukacita, agar senantiasa hidup di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Tuhan juga memberkati untuk setiap keluarga kami yang sedang terbaring sakit, apapun sakit penyakitnya Tuhan, jamah berikan kesembuhan. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Berikan kami kekuatan dan kesabaran di dalam mungkin menjalani setiap sakit penyakit yang sedang kami hadapi. Biar iman kami terus tertuju kepada Tuhan, sehingga kami mengerti sekalipun mungkin Tuhan tidak izinkan secara fisik kami disembuhkan, tetapi jiwa kami telah disembuhkan dan dipulihkan, dan itulah yang indah di mata-Mu Bapa. Biarlah setiap kami terus dipersiapkan untuk sungguh-sungguh Tuhan, mempersiapkan hidup yang kudus dan layak di mata Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk setiap anggota keluarga kami atau sahabat atau siapapun yang bergumul untuk keluar dari setiap ikatan-ikatan dosa, dari ikatan kenajisan percabulan, perselingkuhan, dosa apapun, kenajisan homoseksual, lesbian, pornografi, keterikatan dengan handphone, game online, yang terikat juga Bapa dengan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan terikat dengan kekecewaan, kepahitan, amarah, ketakutan, kecemasan. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan mencari orang yang mau, maka Tuhan yang akan memampukan. Kami mau untuk dilepaskan, kami mau untuk dipulihkan dalam hadirat-Mu Bapa. Lepaskan kami dari setiap ikatan dosa, amarah, kepahitan apapun di dalam nama Yesus. Kami mohon perkenanan Tuhan. Sertai senantiasa Tuhan bagi fakir miskin, anak-anak terlantar. Tuhan menyertai mereka, menjadi pertolongan buat mereka. Bahkan kami berdoa terus memberkati Indonesia, Shalom dari Sabang sampai Merauke. Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa kami. Ada kesembuhan massal, tidak ada kematian massal karena COVID-19. Di dalam nama Yesus kami tolak. Kami berdoa berkati Presiden Jokowi dan wakilnya, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, hikmat-Mu ada atas mereka, menjalankan kepemerintahan di atas bangsa ini. Sungguh-sungguh melakukan yang terbaik hanya bagi Tuhan, bagi rencana-Mu atas bangsa kami Bapa. Tuhan memberikan perlindungan bagi mereka. Tuhan tuh senantiasa bisa berdiri melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi bangsa kami. Diberkatilah Indonesia, tanahnya, hasil lautnya, hasil buminya. Tidak ada krisis ekonomi. Kami berdoa Tuhan yang pegang kendali. Kalaupun hari-hari ini kami sedang mengalami goncangan demi goncangan, Tuhan kami tahu itu mendatangkan kebaikan, memurnikan iman percaya kami. Berkati TNI Polri juga yang berdiri menjaga NKRI. Tuhan satukan senantiasa. Mereka boleh sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna.
Berkati juga Tuhan semua tim medis yang ada, yang sedang memerangi COVID, berdiri di garis depan. Tuhan lindungi, jagai, sembuhkan yang terinfeksi Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan, sekali lagi kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Tidak akan membawa kematian, tetapi membawa Tuhan pemulihan. Tidak ada kematian massal, tetapi kesembuhan massal. Tuhan yang pegang kendali. Bahkan mati hidup kami ada di tangan Tuhan. Kami mau terus berjaga-jaga di dalam iman percaya kami. Bahkan sampai kali yang kedua Engkau datang Tuhan untuk menjemput setiap kami, biar kami tetap siap. Berkati bangsa-bangsa, negara-negara dimanapun berada, 5 benua besar di dunia, dan semua mereka yang berdoa di dalam, yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Di negara-negara manapun bangsa-bangsa ini aman dalam perlindungan Tuhan, sebab Tuhan yang menjagai. Berkati semua mereka yang berdoa, yang setia mengikuti mesbah doa. Hamba percaya mereka juga akan menemukan jalan kudusnya Tuhan. Terima kasih Bapa, persiapkan terus kami memakai jubah kekudusan, sehingga ketika Engkau datang kali yang kedua, kami boleh layak berjumpa muka dengan Engkau. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan apapun yang Kau butuhkan di hidup-Mu, bahkan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia dan tetaplah bersemangat. Jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan share. Bagikan channel ini kepada teman, saudara, atau siapapun agar mereka juga dibangkitkan dan dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.